Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isa Ramadhani, koas dari stase interna atau penyakit dalam. Sini saya izin memberikan edukasi ya Pak tentang penyakit cacing atau delfintiasis yang ini lagi booming di Indonesia ya Pak ya, yang baru-baru ini menyerang seorang anak di Jawa Barat di desa Ciniaga, yang kasusnya itu sudah sampai di berita nasional. Nah, bisa kita lihat ini kondisi anaknya dengan gambaran foto ronsennya itu sudah dipenuhi dengan cacing, yang mana cacingnya itu sudah tidak cuma di pencernaan saja, tapi sudah sampai di paru-paru, sampai di otak. Dan cacing yang dikeluarkan itu ukurannya bisa ada yang ukuran 30 cm, bahkan ada yang lebih seperti itu. Bisa lanjut? Nah, ini untuk kondisi anaknya seperti ini, yang mana cacingnya ini sudah sampai di pernapasan sampai di hidung. Berarti yang awalnya cacing itu masuknya di pencernaan sudah bermetastasi atau pindah di saluran nafas. Yang mana kenapa kok anaknya bisa seperti ini? Jadi anaknya ini tuh merupakan anak yang ibunya itu ODGJ atau memiliki gangguan jiwa, sehingga dari anaknya ini kurang kasih sayang dan terinfeksi cacing tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini anaknya sudah masuk di rumah sakit. Cacingnya Bu, bahkan cacingnya itu pas dikumpulin itu beratnya 1 kg. Jadi bisa kita bayangin Bu, di dalam tubuh kita itu ada cacing sebanyak 1 kg, yang mana cacing tersebut tuh memakan segalanya yang ada di dalam tubuh kita. Bisa next? Nah, ini kalau dilihat pakai pemeriksaan endoskopi, dalamnya itu seperti ini Bu. Nah, ada cacing-cacing. Nah, jadi apa itu penyakit cacing? Cacing itu merupakan penyakit yang mana terjadi ketika ada infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Yang umumnya itu menyerang di saluran pencernaan, namun bisa menyerang di organ lain seperti contohnya tadi video yang sudah saya berikan. Itu sudah menyerang di bagian otak dan juga bagian pernapasan. Nah, biasanya itu lebih sering cacingnya ini namanya cacing bilang. Cacing bilang itu tadi cacing yang gede-gede kayak gitu. Terus lanjut. Kemudian cara penularannya itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa lewat makanan, minuman, yang mana ketika Bapak Ibu ini beli makan itu kalau bisa dilihat dulu makanannya itu ada lalatnya atau enggak, terus ada penutupnya apa enggak. Bisa aja kita melihatnya makanannya kayak masih enggak ada apa-apanya, masih sesuai baru seperti itu. Cuman cacing itu enggak terdeteksi. Jadi cacing itu bentuknya kecil. Maka di sini Bapak Ibu pentingnya melihat makanan terlebih dahulu itu dia itu dimencoi lalat atau enggak, atau diberikan penutup apa enggak. Kemudian juga bisa melihat yang pertama ketika itu habis dari sawah, terus habis berkontaminasi dengan tanah, sebisa mungkin ibu ini mencuci tangan terlebih dahulu karena cacing bisa menular lewat tanah tersebut. Kemudian juga mengonsumsi daging, misalnya ini gambar daging, kemudian dimasak dan masaknya ini kurang matang, tidak bisa menjadi resiko penularan cacing. Nah, nanti gejala itu biasanya ibu ngerasain perut sakit, kembung, mual, kemudian diare, serta nafsu makan yang dirasain itu menurun. Itu merupakan ciri khas orang yang sudah terinfeksi cacing. Selain itu juga merasa tubuhnya lemes atau anemia, serta gatal di daerah anus. Ketika ibu ini ngerasain gatal di anus, berarti itu tanda-tandanya tercemar oleh cacing. Dampaknya bisa gangguan tubuh serta komunikasinya bisa itu bisa menyerang paru-paru atau kerusakan organ lain seperti usus.
sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan yang baik. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya cuma gini-gini aja Bapak Ibu. Harus 5 langkah, giniin, terus gini, habis itu gini, kayak gitu. Sama yang terakhir kayak gini. Jadi ada 5 langkah, bukan cuma gini aja. Karena cacing itu bisa aja ngumpet di jari-jari, bisa ngumpet di sela-sela, bisa ngumpet di daerah sini. Jadi kalau bisa tuh mencuci tangan bukan cuma efek-efek aja kayak gitu. Terus, karena kalau bisa kalau masak itu bukan, oh masakan kita ini udah berubah warna, udah kayaknya mateng. Nah sebisa mungkin kalau masak apapun itu, sayur-sayur, daging-daging itu kalau bisa sampai mendidih, sampai keluar uapnya kayak gitu. Karena masak yang tidak matang itu bisa menjadi resiko penularan cacing kayak gitu. Sama yang terakhir, gunakan alas kaki. Jadi penularan cacing itu bukan cuma lewat mulut aja Bapak Ibu, bisa juga lewat kaki, lewat pori-pori kulit. Jadi pentingnya Bapak Ibu kalau keluar di persawahan, perkebunan atau ladang belakang rumah itu memakai alas kaki. Alas kakinya bukan cuma sandal boot, kalau bisa itu pakai sepatu boot yang gede sampai ada penutupnya seperti itu. Jadi dari Bapak Ibu itu bisa lebih protek, lebih aman. Cacing-cacing yang harusnya bisa masuk kalau ibu pakai sepatu boot jadi nggak bisa masuk. Terus lanjut. Nah pengobatannya itu nanti bisa ketika ibu ada gejala tadi mual, lemes, perutnya sakit, bisa segera ke fasilitas kesehatan setempat untuk melakukan antrian nomor urut N617. Silakan ke loket penghubung. Pentingnya kontrol keluarga. Jadi Bapak Ibu ini kan punya suami, punya anak, punya cucu, jadi saling mengingatkan. Karena di sini peran keluarga itu sangat penting Bu. Jadi kebersihan, kesehatan itu bukan diri kita sendiri, tapi juga pengaruh dari keluarga. Ketika keluarga tersebut mempunyai tali asih, saling mengingatkan, saling peduli, di situ akan tercipta sebuah lingkungan protek kesehatan sehingga dari anggota keluarga tersebut terhindar dari berbagai lingkungan dan penyakit. Oke lanjut. Nah, pesan dari saya sendiri tetap jaga kebersihan ya Bapak Ibu ya, karena seperti yang kita ketahui semakin antrian nomor urut dari tahun-tahun sanitasi dan juga kebersihan di lingkungan kita semakin buruk. Otomatis perkembangan cacing juga semakin meningkat. Nah di sini saya berharap buat Bapak Ibu juga lebih diuelkan, lebih perhatian terhadap kebersihan dan juga pemakaian APD diri seperti tadi penggunaan sepatu boot. Yang mana dari Bapak Ibu semua agar terhindar dari infeksi cacing ini tadi. Lanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu pesan dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak dari Bapak Ibu tentang penyakit cacing ini? Misal, saya ini ada gejala gini dong, gini, bisa dikonsultasikan atau ditanyakan. Sudah cukup Bapak Ibu? Jadi itu pesan dari saya, tetap jaga kesehatan semua ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan selalu ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.